sebagaimana disebutkan di surat Az-Zumar ayat 3. Ala lillahi dinul khalis walladzina yad'una min dunihi, bukankah hanya milik Allah ajaran agama yang murni, walladzina yad'una min dunihi, sedangkan orang-orang yang disembah selain Allah, mereka mengatakan, ya, penyembahnya mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala. Sehingga mereka menyembah berhala itu bukan karena mereka melihat ini batu, bukan. Tapi karena mereka melihat ini adalah wakil dari ruh orang saleh yang nantinya akan mengantarkan doaku kepada Allah Ta'ala. Disebut oleh Allah sebagai orang yang menyembah selain Allah, dan itu bentuk kesyirikan. Nah, tawasul jenis yang ketiga ini yang tadi malam kita bahas, ya, dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang sufi. Seperti tadi malam kita kutip perkataan salah satu tokoh besar sufi, ya, Yusuf An-Nabhani, yang bahkan menganjurkan orang untuk menjadikan kuburan-kuburan para wali menurutnya sebagai tempat untuk menyampaikan hajat, sebagai tempat untuk pengampunan dosa. Maka mereka yang lagi hijrah, saya berlumur dosa karena banyak korupsi, banyak melakukan manipulasi, karena saya adalah seorang pejabat, saya seorang pemain riba, seorang pemain judi. Maka kalau kamu mau tobat, datangi kuburan fulan, tobat di situ, sampaikan kesalahanmu kepada kuburan. Sehingga beralihlah dia dari perbuatan dosa besar ke perbuatan dosa kekufuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video tersebut, videonya Ustaz Amin Nur, salah satu Ustaz Wahabi, beliau membaca surat Az-Zumar ayat 3. Beliau membaca walladzina yad'u min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Padahal yang benar bukan walladzina yad'u, akan tapi walladzina takhudhu min duni awliya. Ini Ustaz Amin ini sudah salah dalam baca ayat Al-Quran. Kemudian yang fatalnya lagi, Ustaz Amin ini bukan hanya salah di dalam membaca, tapi menerjemah juga salah. Di dalam ayat tersebut beliau menerjemah, sedangkan orang-orang yang disembah selainnya Allah, mereka mengatakan. Itu terjemahannya ayat tersebut. Padahal tidak seperti itu terjemahannya. Walladzina takhudhu min dunihi, artinya itu, dan orang-orang yang menjadikan selainnya Allah sebagai aulia. Yang benar seperti itu. Bukan sedangkan orang-orang yang disembah selain Allah, mereka mengatakan. Bukan seperti itu. Jadi Ustaz Amin ini sudah salah baca teks ayatnya, sudah salah di dalam menerjemah ayatnya. Kesalahan yang semacam ini sebenarnya bukan kesalahan lumrah, apalagi di dalam terjemahan. Saya bilang, kalau andaikan orang itu tidak membaca terjemahannya, kalau dia salah membaca ayatnya, tentu akan salah di dalam menerjemahnya. Kecuali dia menghafalkan terjemahnya, meskipun salah dalam teks ayatnya atau teks Arabnya, maka secara terjemahan tidak salah, karena sudah hafal terjemahannya. Kemudian Ustaz Ami ini bukan hanya salah di dalam baca teks ayatnya, bukan hanya salah dalam menerjemah ayatnya, akan tapi di dalam memahami ayat tersebut itu salah. Ustaz Ami ini mengatakan bahwasanya bertawasul itu dikatakan tidak boleh, atau orang-orang yang mutawassilin, orang-orang yang bertawasul itu termasuk orang-orang kufur, karena dikaitkan dengan ayat tersebut. Itu walladzina takhudhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Diarahkan ayat tersebut terhadap orang-orang yang bertawasul di kuburannya wali, bertawasul di kuburannya orang-orang soleh. Kalau kita lihat secara teks ayat tersebut, itu Ustaz Ami itu sudah salah di dalam memahami. Karena secara teks ayat itu, mana buduhum, menyembah, dan liyuqarribuna. Ini disembah dulu. Artinya orang-orang kafir dulu itu menyembah ausan, menyembah patung-patung itu dijadikan sebagai pelantara untuk mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, disembah. Kalau di dalam konteks orang yang bertawasul di kuburannya wali atau orang-orang soleh, itu beda. Mereka tidak menyembah. Mereka berkeyakinan bahwasanya para wali itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga cintanya mereka terhadap cintanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang dijadikan sebagai mutawassal, sebagai tempat pelantara mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteksnya berbeda. Dan Ustaz Ami ini kalau kita lihat di beberapa tafsir itu menyalahi terhadap mufassirin.
sering Ustadz Wahabi ini ketika dia memahami satu ayat itu berbeda dengan mufassirin, karena memang tidak melihat kitab-kitab tafsir ya, dia hanya melihat teks dari ayatnya itu saja. Dalam artian Ustadz Wahabi ini hanya berlandaskan secara teks ayat tersebut, sehingga kalau pemahamannya Ustadz Wahabi ini dikorelasikan dengan para mufassirin itu sangat bertentangan, tidak ada yang sama seperti itu bahasanya ya, atau bertentangan begitu bahasanya. Kalau kita lihat konteksnya yang ada ini, itu berbeda dengan apa yang dipahami oleh Ustadz Ami ini. Karena orang-orang kafir ini menjadikan awsan itu sebagai Tuhannya mereka, dalam artian syarikan lillah, sebagai sekutunya Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang kafir itu di ayat tersebut dijelaskan bahwasanya orang-orang kafir ini meyakini bahwasanya awsan itu, patung-patung ini merupakan syarikan lillah, sekutu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi. Patung-patung ini yang mendekatkan diri kami terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka kalau melakukan haji mereka mengatakan labbaika la syarika laka illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma laka. Syarikan illa syarikan huwa laka. Mengatakan bahwasanya awsan itu merupakan syarikan lillah. Jadi awsan ini menurut mereka itu adalah sebagai sekutunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ayat ini dikaitkan dengan orang-orang yang bertawasul di kuburannya para walinya Allah, bertawasul di kuburannya orang-orang yang soleh, saya kira atau secara tinjauan tafsir itu tidak sesuai. Di dalam kitab Ma'anil Quran wa Irabul saja sebenarnya sudah dijelaskan bahwasanya memang antara kasusnya orang kafir yang ada di dalam ayat tersebut dengan orang-orang yang bertawasul di kuburan itu memang berbeda. Beliau mengatakan bahwasanya fal farqu bainal mutawassirina ila Allahi bi mahabbati anbiya'ihi wa malaikatihi wa salihi ibadi annahum yatawassaluna bihim muwahhidina Allah azza wa jalla la yaz'aluna lahu syarikan fil ibadati wal kuffaru yatawassaluna bi ibadati ghairillahi faj'alul kufra wasilatahum. Jadi kalau orang-orang yang bertawassul di kuburannya para nabi, bertawassul di kuburannya orang-orang soleh, bertawassul di kuburannya para walinya Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mereka bertawassul dengan cintanya mereka terhadap para orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan orang-orang wali ini sebagai syarikan lillah. Sedangkan orang-orang kafir itu menjadikan awsannya tersebut sebagai syarikan lillah, sehingga kekufuran inilah yang menjadikan mereka atau mereka jadikan sebagai wasilah mereka untuk berdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang konteksnya itu berbeda. Jadi kalau kita simpulkan, Ustadz Ami ini sudah salah di dalam membaca teks ayatnya, sudah salah di dalam menerjemah ayatnya, sudah salah di dalam memahami ayatnya, juga sudah salah di dalam mengkaitkan permasalahan orang yang bertawassul di kuburannya wali, bertawassul di kuburannya orang-orang soleh terhadap ayat tersebut. Jadi kesalahan ini menurut saya kesalahan kuadrat. Jadi memang Ustadz Wahabi ini yang dianggap hebat oleh jamaahnya itu kalau di luar kelompok Wahabi itu dipandangnya mereka ini orang biasa, dalam artian ya banyak salahnya kamu karena menurut jamaahnya kamu tidak salah, ya memang karena jamaahnya itu nggak ngerti. Kalau bahasa anak pondok itu jamaahnya itu banyak kan tidak baca kitab, sehingga kalau dibacakan satu ayat mereka hanya manggu-manggu saja, mungkin begitu bahasanya. Di dalam video ini saya tidak dalam rangka merendahkan Ustadz Ami, akan tapi dalam rangka wa tawassaw bil haqqi, yaitu menjelaskan kebenaran, atau bahasanya anak pondok itu idharul haqq, menjelaskan yang benar. Dan agar kedepannya Ustadz Ami ini lebih baik dan lebih bagus dari saya. Semoga kita semuanya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pesannya saya kepada jemaahnya Wahabi, ayo sedikit menerima, sedikit membuka ruang terhadap ustadz-ustadz yang di luar kelompok Wahabi. Ketika ada ustadz-ustadz di luar kelompok Wahabi mengkritik ustadznya mereka, ayo kita lihat mana sebenarnya yang benar di dalam secara konteks ayatnya ya, atau dalilnya, bukan secara konteks orangnya. Dari saya semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.